Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang sobat Kebumen, welcome back to podcast Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Kembali dengan kami, saya Farin Nazar Hilabi Amir Putra dan partner saya Nabila Faila Sufanur. Di sini kami sebagai moderator yang tentunya akan menemani podcast Ngopi Main pada kesempatan kali ini. Di sini kami juga dihadirkan oleh role model Kebumen. Mereka berasal dari SMA Negeri 1 Kebumen yang tentunya mereka sudah siap ya menjadi perwakilan semansa dalam remaja yang akan membawa perubahan di Kabupaten Kebumen tentunya. Ini dia ada Shevia dan Yumna. Halo. Boleh perkenalan dulu nih dari siapa Kak? Halo semuanya, kenalin aku Shevia Fauzi dari SMA Negeri 1 Kebumen. Hai semuanya, kenalin aku Kirana Yumna Arahma dari SMA Negeri 1 Kebumen. Oke, di sini kita bakal bahas materi yang sangat menarik, yakni adanya 2.200 kasus HIV/AIDS di Kebumen menjadi alasan semansa bergerak, dan Shevia dan Yumna siap mewakili semansa dalam menurunkan angka prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kebumen. Tentunya podcast Ngopi Main kali ini edisinya sangat spesial karena kita kedatangan dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS tahun 2025 dari SMA Negeri 1 Kebumen. Oke, sebelum membahas kasus itu sendiri, aku pengen nanya nih, karena kalian ini kan juga baru dilantik pada tanggal 22 Juni, bener ya? Kemarin aku juga sempat menghadiri. Gimana sih perasaan kalian? Senang atau campur aduk atau apa? Boleh diceritakan begitu? Iya, pastinya senang banget sih karena pengalaman-pengalaman kayak gini dari saya sendiri nggak pernah untuk berekspektasi akan di tahap saat ini. Jadi berada di titik ini itu sudah sangat merupakan anugerah atau rezeki yang kayak wah ternyata jadi bagian dari Duta HIV/AIDS Kebumen itu sangat luar biasa. Kalau Yumna bangga ya, kalau Shevia gimana nih? Jadi sama sih Kak, awalnya kayak nggak expect bisa masuk Duta karena di Duta ini kita banyak belajar, bahkan mendalami ilmu mengenai HIV, terus banyak mengenal teman-teman yang baru ya Yumna, terus kayak berasa melebihi kayak kekeluargaannya lebih ada. Bener banget. Keren. Kirana Yumna kan sebagai juara 2 ya, dan juga Shevia juga sebagai juara persahabatan. Pastinya banyak banget momen yang seru dan juga menyenangkan selama proses seleksi. Ada nggak sih momen yang paling seru dan nggak bisa dilupain selama proses seleksi itu? Boleh diceritain juga kayak gimana? Oke, mungkin kalau momen yang paling wah itu menurut saya waktu latihan koreo itu kan. Di situ kayak kita wah asik banget, mulai dari pagi sampai sore di situ kita latihan koreo. Terus untuk kita waktu malam-malam kita yang pembekalan juga di situ kayak rasa kekeluargaannya juga kayak lebih deket banget. Kalau aku sama sih, kayak latihan koreo hampir berapa ya? 4-5 hari ya? 3 hari awal kita udah hafal, semuanya udah mostly hafal, dan itu walaupun dengan under pressure gitu, tapi kita semua enjoy, bener-bener jadi pendopo Kebumen tuh punya cerita sendiri, punya rumah. Sampai sekarang itu kamu ngerasa kangen-kangen banget guys? Iya. Kayak ngeliat bekas jejaknya gitu. Iya, bahkan angin-angin pendopo bener-bener kayak kangen banget. Angin pendopo. Iya. Oke, emang kalian berapa hari tuh seleksinya? Seleksi berarti kita serangkaian seminggu ya? Iya, seminggu. Karantinanya berapa hari tuh? Karantina 2 2 hari. Oke, kalau nggak salah kalian tuh ada program yang ke laut gitu nggak sih? Apakah itu bagian betul dari banget. seleksi? Iya, betul. Itu bagian dari seleksi. Jadi di program tahun sebelumnya itu ada program ini yang belum terlaksana. Jadi ini sebagai bahan belajar kami juga, para duta. Agar program semuanya itu bisa terlaksana ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yakni bahwa sejak 2000 berapa tuh? 2002 ya? Sudah 2003. 2022. Itu sudah tercatat ada 2.200 kasus ya, bahwasanya itu adalah suatu hal yang sangat besar atau angka prevalensi yang besar untuk Kabupaten Kebumen gitu ya. Biasanya kalau HIV/AIDS itu kan terjadinya di kota-kota besar ya. Ini di kabupaten seorang kabupaten gitu. Bisa banyak gitu prevalensinya. Itu menurut kalian kenapa sih kok bisa terjadi? Bisa banyak angka HIV/AIDS-nya? Apakah karena stigma atau karena kurangnya edukasi atau apa? Oke, mungkin kalau di kalangan remaja mungkin karena adanya pergaulan bebas, di mana itu adalah faktor utama adanya penurunan HIV. Mungkin banyak remaja yang sekarang melakukan kayak pergaulan bebas, melakukan hubungan seksual, kemudian karena kekerasan seksual juga bisa seperti itu.
Oke, jadi kalau biar fun fact juga buat teman-teman, kalau misalkan faktanya masuknya dari HIV/AIDS itu sendiri ada 4. Iya, Apa? ya? Ada darah, melalui kontak darah, kemudian cairan vagina, cairan sperma, dan juga ibu ke anak. Benar. Ini tuh ada exit, terus ada survive, ada sapiens, terus ada enter juga. Jadi itu 4 tahap khusus gimana prinsip khusus dari HIV/AIDS itu sendiri. Jelas berarti fun fact juga banyak juga loh Kak LGBT di kabupaten betul. itu banyak. Oh. Itu fakta yang kayak aku sendiri, saya sendiri Sangat terutama, shock maksud sekali tuh, ya. ternyata banyak dari homoseksual, betul. hetero tuh ternyata kaum LGBT di Kebumen tuh banyak angkanya. Oke, berarti bisa sebanyak itu kalau di Kabupaten Kebumen karena alasannya pergaulan bebas ya. Dan itu pergaulan bebas tuh karena kurang edukasi juga, terus juga banyaklah kurang terfasilitasi begitu ya. Ya ternyata memang banyak banget ya fun fact yang baru kita ketahui juga. Kalau misalnya ternyata di Kabupaten Kebumen tuh banyak LGBT-nya gitu. Ya kalian kan sebagai duta pastinya udah dapat pembekalan dan juga pelatihan sebelum kalian proses seleksi itu. Apa yang bikin kalian kaget dan mengejutkan, atau info terbaru apa yang kalian dapat selama pembekalan yang bikin kalian tuh ternyata tuh seperti ini gitu? Oke, kalau dari saya sendiri ya, selama pembekalan itu luar biasa banget pembicara-pembicaranya. Dan balik lagi yang tadi saya bilang, kalau misalkan LGBT Betul banget. itu banyak karena kayak kita sebagai anak sekolah aja, kadang kita kegiatan sekolah aja biasa kan kita nggak bisa ya lihat dari secara gamblang kayaknya ini adalah pelaku ataupun apapun itu. Tapi ternyata setelah diulik-ulik dan terjun langsung kemarin, wah ternyata banyak. Dan itu sih yang bikin saya lebih terbuka lagi, lebih aware lagi, lebih care sama sekeliling lagi gitu. Kalau kayak aku juga ikut shock sih, kayak kita di umur segini kayak masih mikirin hal-hal random gitu ya, karena di remaja ini juga udah banyak nih yang terkena kasus gitu ya. Jadi solusi dari itu sih kita butuh pendekatan. Nah ini juga salah satu soal yang aku dapat di grand final kemarin, gimana cara penurunan dari LGBT sendiri. Pada saat itu saya balasnya tentang penguatan dari keluarga. Kamu dapat yang tentang LGBT ya. Oke. Selanjutnya, karena memang banyaknya stigma yang terjadi LGBT dan ini itu, kalian ada nggak sih langkah konkret dari kalian sendiri? Mungkin kalau Yumna di sosial media, kalau Sevia ada program apa gitu, boleh diceritakan gitu yang murni dari kalian gitu. Oke, mungkin kalau untuk program kita seperti yaitu ODOK adalah konten one day one content. Itu mulai minggu ini ya Yumna kita akan melakukan ODOK. Selanjutnya kayak ada sosialisasi juga di sekolah-sekolah, itu adalah salah satu program kita. Itu ODOK berlaku selama 1 tahun. Iya. Berarti 1 tahun ada 360 video. Jadi hai teman-teman, besok kepoin ya di Instagram. Jadi kalau dari ODOK itu sendiri, kita akan tetap membawakan tema-tema yang berkaitan dengan HIV. Tapi kita uploadnya di Instagram, di TikTok, di YouTube ya. Jadi kita 3 hari sebenarnya one content. Sebenarnya nggak specifically one day one content, one content, but we can call that one day one content. Tapi ketika diartikan memang benar satu hari satu konten, karena bisa aja di IG rame, di TikTok nggak rame gitu. Berarti kalian benar-benar menebarkan virus-virus kebaikan di berbagai platform gitu ya. Oke, kan sekarang itu sebenarnya banyak ya orang yang memandang negatif ke ODIF atau orang yang terkena HIV. Gimana caranya kalian itu bisa mengajak ataupun gimana caranya kalian bisa membuat orang lain, baik remaja ataupun orang lain tuh tidak memandang negatif orang dengan HIV itu, bukan malah menjauhi, tapi bisa memberikan empati gitu. Sepertinya kayak memberikan edukasi para remaja, karena kan remaja sekarang banyak yang kayak wah apaan sih HIV itu virusnya gampang menyebar ya, karena HIV itu hanya bisa menyebar melalui darah, kemudian cairan sperma, vagina, dan ibu ke anak. Kan ada beberapa yang bilang kayak mitos, wah aku nanti jabat tangan sama dia nih, misal mungkin itu adalah salah satu mitos dari penyebaran HIV. Maka dari itu tuh kayak edukasi itu sangat penting untuk para remaja pada saat ini. Terus mungkin teman-teman yang lagi nonton pada penasaran ya, ODIF itu kayak gimana sih? Sebenarnya ODIF itu sangat amat ditutupi dan dirahasiakan, pun di blur. Jadi kalau dari
duta sendiri kita ada program untuk apa ya, pendekatan Iya, terhadap pendekatan. anak dengan HIV/AIDS gitu. Dan ketika itu nantinya akan kita sebarkan, itu anak-anak dengan ODIF itu juga harus disensor gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kita tidak Iya, yang ada identitas yang muncul gitu di sosial karena media. itu sangat privacy Oh, sekali ya privacy Yuna. banget. Terus Benar. balik lagi ke pertanyaannya, lebih ke kayak kalau kita harus mengerti Iya, empati gitu, kita mungkin harus tanamin itu dalam diri kita, Iya. kan nggak semuanya berkaitan dengan apa ya, ODIF aja yang harus Iya. diempati, tapi segala hal kan sebenarnya butuh empati yang tinggi gitu sih. Berarti ibaratnya kalian tuh selalu melakukan empati ya dalam pendekatannya, dan juga tadi itu bahwa bener ya kalau misalnya ada sebagai korban gitu ya, apalagi ODIF juga ada anak-anak gitu kan, bahwa makanya disensor gitu, ibaratnya anak stunting kan juga disensor ya, nggak boleh dipublish gitu. Jadi benar-benar memiliki suatu apa ya, pendirian gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian ini diberi kesempatan untuk melakukan kampanye gitu, kalian mau melakukan apa nih? Misalnya kampanye di sekolah ataupun di alun-alun biasanya? Kalau kampanye di alun-alun dari tahun lalu ya, dari tahun lalu tuh jadi duta udah banyak banget ngelakuin sudah yang ada. namanya kayak kasih bunga. Iya, Itu benar. sebagai bentuk kalau kita tuh care sama para ODIF gitu. Iya. Terus kampanye lainnya yang kemarin wisata-wisata itu udah sering kali kami Iya, lakukan ya. benar. Selanjutnya apa Vivia? Mungkin selain itu ada kayak program kita selain kayak kampanye-kampanye di alun-alun kemudian di laut, itu ada yang namanya kita ada progres kayak membuatan poster ya Yumna. Jadi poster di sekolah-sekolah nanti kita menempelkan kayak berisinya kayak informasi mengenai HIV, kemudian supaya remaja itu akan lebih terbuka mengenai HIV. Wah, HIV kayak gini ya, seperti itu. Terus kalau dari kampanye terbaru dari kita, besok kan pasti akan ada sosialisasi di sekolah Iya, gitu bener. ya. Dari kita sendiri kita kan ada target. Kalau target kita target ada berapa? bener-bener. 100% semua Iya, 100% sekolah ini mendapatkan Kebumen. pembekalan atau ilmu tentang HIV HIV itu sendiri. Terus kita bakal ngasih poster gitu ya setiap Iya, sekolah. banget. Stay tune teman-teman. Siapa Iya, tahu bener sekolah banget. kalian akan jadi dapat bunga. Oke, Iya. berarti dalam pembelian poster tuh ibaratnya itu kalian mengedukasi tapi secara nggak langsung gitu ya. Iya, Ibaratkan ada bener. orang jalan tiba-tiba baca poster, terus tiba-tiba dia motivasi gitu ya. Iya. Semoga aja itu bisa memberikan dampak yang positif gitu ya. Ya, semoga aja ya nanti ada orang yang baca poster kayak langsung jadi termotivasi Wah, dan lebih iya, care iya. tentang HIV/AIDS ini. Dan aku jadi penasaran gimana kalau misal ada teman kita yang terkena HIV/AIDS, apa yang harus kita lakukan sebagai teman untuk menolong, atau kita tuh harus seperti apa kepada Iya. teman kita yang terkena HIV/AIDS itu? Kasih share-nya dong tipsnya gitu. Gimana sih kalau ada teman kita yang kayak gitu, kita harus apa? Oke. Jadi yang pertama itu jangan melaporkan terlebih dahulu atau memberitahukan kepada orang lain. Karena seseorang yang sudah terkena HIV itu harus mendapatkan privasinya Kak. Jadi sebaiknya kita melakukan pendekatan kayak wah kenapa hal ini terjadi sama kamu, terus kayak melakukan pendampingan pengobatan itu juga bisa, kayak memberikan support untuk dia mengonsumsi ARV secara rutin, itu bisa juga Kak. Iya, dan banyak banget ya udah tersebar Iya. sekarang di puskesmas, Betul. di rumah sakit terkait pengobatan Pengobatan, VCP sama PDP. Oke, kalau kalian dikasih kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan juga tentunya untuk seluruh remaja yang terutama di Kebumen ya, karena target kalian kan di Kebumen gitu ya. Apa sih pesan kalian yang ingin disampaikan gitu? Boleh disampaikan ke kamera. Oke, jadi pesannya aku mau kasih sedikit pemahaman. Bukan menakut-nakuti, tapi Iya. ketika seseorang itu udah kena Mm-mm, HIV, betul. ya itu tidak akan bisa diobati. Iya, Dan emang. itu berarti kita butuh seluruh tenaga, seluruh Iya, batin kita bener untuk banget. mengeluarkan bahwa kita akan sembuh nanti gitu. Iya. Jadi harus kita tahu dulu kalau ya kalau kita sekali kena HIV Udah itu seumur akan hidup sangat ya. sulit sekali pengobatannya. Maka dari itu daripada pengobatan lebih baik Mencegah. Mencegah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Mengobati. semuanya. Oke, kalau dari Sevia boleh nih ngasih pesan juga dong. Oke, mungkin dari saya untuk teman-teman semuanya tuh lebih berpilih-pilih dalam hal pergaulan, kayak hal yang negatif ataupun positif itu lebih disaring lagi. Karena HIV ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi bisa dalam hal politik, ekonomi, benar-benar. itu sangat bisa sekali. Apalagi dalam hal sosial, pasti masyarakat bakal berpikir, wah dia HIV, itu bakal kita bisa mendapatkan diskriminasi. Susah Yuna. sekali. Seperti Oke, itu. sebelum masuk ke kesimpulan nih, aku boleh minta dari kalian gak ya? Semisal kalian ingin menyampaikan sebuah benang merah atau kesimpulan, ataupun tadi kan pesan ke remaja nih. Kalau sekarang pesan ke kabupaten kita, apa sih harapannya untuk Kabupaten Kebumen? Karena bisa dijelaskan juga nanti kalau Kabupaten Kebumen tuh bisa tinggi tuh karena apa gitu. Boleh.
Oke, kalau dari kabupaten kita sendiri ya, hingga saat ini kita udah ada berapa Via yang di kalangan pelajar? Udah 7 ya? Iya, 7 kasus. Dari bulan Mei. Januari sampai Mei, Mei itu udah ada ya. 7 kak. Itu 7 berbeda kasus. dengan 7 Yes. anak, 7 kasus berarti. Itu berbeda dengan tahun lalu yang kayaknya 5 ya? Iya, 5. Jadi kita ada sedikit kenaikan di anak-anak aja. Jadi kalau secara keseluruhan, gimana kita dari orang keluarga, terus kita dari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, persahabatan dan lain hal sebagainya, gimana cara kita mengukur kalau hal-hal yang sedemikian memang jelek ya sudah ditinggalkan saja, yang baik ya ayo kita perkuat gitu sih. Penguatan dari segi mindset itu Iya. yang baik harus sangat-sangat dikuatkan lagi. Oke, betul. Tadi di 2025 sudah ada 7 kasus. Iya, itu belum sampai akhir ya Yumna, belum sampai sampai akhir tahu. tahun. Belum Baru sampai pertengahan ya, akhir udah tahun. baru 7. pertengahan. Itu hanya untuk anak atau Hanya untuk pelajar. Karena Untuk kita akan pelajar. berfokus Oh, dengan berfokus pelajar. pelajar. Keseluruhannya itu sudah sampai 60 ya, 60. sekitar Banyak banget ya, 60. Iya. Terus aku juga pengen nanya nggak, kalau misalnya anak yang misal nih anak di Kebumen terkena HIV/AIDS karena ternyata dari ibunya mungkin ya, itu rating kesempatan hidupnya berapa persen tuh kalau di Kebumen? Kalau dari ibu ke anak ketika hamil ya, ketika hamil itu akan ada program yang namanya PMT Siri, Prevention Mother to Child Transmission, Iya. di mana itu program memang untuk dikhususkan ketika ibu mengandung supaya Anaknya anaknya tertular. tidak Iya. tertular, itu kayak gitu. Terus dari situ juga ada nanti ASI formula Iya, gitu. kemudian Dan saya ada kalau formula. kalau dari ibu ke anak itu udah ada pencegahan itu. Tapi ketika anaknya Sudah sudah lahir, lahir, ya. itu sih yang lebih Lebih complicated gitu susah. rasanya. Ah. Jadi gimana caranya kita menurunkan dari ibu ke anak itu sendiri. Paham. Karena sebenarnya walaupun seorang ibu terkena HIV/AIDS, anaknya tuh masih bisa loh nggak terkena HIV/AIDS. Cuman Iya. karena memang di Kebumen Iya. ini yang belum kota gitu ya. Ibaratnya ada yang pelosok, masih ada Iya. orang-orang yang kolot, sudah diedukasi gitu ya. Intinya kalian di sini sebagai remaja selalu berusaha yang menjadi role model gitu ya, perwakilan dari Semansa. Kami harap Sevia dan juga Yumna ini bisa menjadi perwakilan Semansa yang siap membantu menurunkan angka prevalensi HIV/AIDS di Kebumen begitu. Dan jangan lupa follow akun mereka, boleh dipromosikan dong. Boleh, Yang pertama, jangan lupa follow akun Instagram kita ya semuanya untuk Duta sendiri ada duta-hiv/Kebumen. Jangan lupa juga follow KPA_Kebumen. ya. Follow juga Instagram pribadi saya, Yumnara. Dan saya I'm Via. Jangan lupa ya dikepoin nih. Pastinya di sana akan banyak Informasi. informasi terkait HIV/AIDS juga. Oke, begitu. Semoga di-follow ya, di-follow teman-teman. Follow teman-teman. Follow. Apalagi mereka akan ada konten Iya, pastinya. jangan lupa kepoin ya semuanya. Juga tentang HIV/AIDS itu. Jadi kita tuh memang harus lebih empati, lebih harus sama, harus juga lebih peduli tentang ternyata HIV/AIDS ini tuh bukan main-main, memang harus dipedulikan. Apalagi kan tadi kasusnya tuh naik kan dari tahun ke tahun, jadi pasti harus ada lebih rasa kita tuh care tentang sama dan juga orang-orang yang lain gitu ya. Di sini menambahkan juga bahwasanya 2.200 kasus itu bukan angka yang sedikit Iya, ya, bahwasanya sangat banyak loh. itu adalah angka yang harus kita evaluasi sebagai warga Kabupaten Kebumen, yang tentunya sebenarnya Kabupaten Kebumen ini bukan kota yang berseliweran banyak jenis manusia, tapi di sini kami masih kabupaten tetapi kok bisa tinggi begitu ya. Mari kita evaluasi bersama-sama, mari kita cegah gitu ya. Kalau yang nanti masih remaja, yuk kita cari kegiatan yang positif, bisa apapun itu ya, ekstrakurikuler ataupun apapun itu, karena dengan kegiatan positif itu pikiran kita bisa teralihkan gitu dari hal-hal negatif dari pergaulan bebas. Oke, begitu saja hari ini aku Nabila, Sevia dan Yumna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.